Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 FM ND. Ya. Selamat pagi Mbak. Baik, Pak Indra, dari tahun ke tahun kalau ND lagi diguyur hujan pastinya sampah dan juga banjir berserakan ya di area bandara baik terminal maupun runway. Ini juga ada sampah. Nah, untuk mengantisipasi semuanya ini apa yang dilakukan oleh pihak bandara Pak sampai sejauh ini? Ya, jadi perlu saya ralat ya. Saya ralat statementnya, bukan setiap hujan bandara banjir. Baik. Tapi setiap hujan bandara kelimpahan. Baik. Kelimpahan air dari saluran drainase dan sampah dari kota ND yang menuju bandara. Baik. Melalui laut. Melalui laut menuju bandara. Jadi memang di dalam bandara itu ada satu saluran drainase kota, bukan satu ya, ada lima saluran drainase kota ini yang semuanya melalui bandara. Dulunya itu mungkin bandaranya kecil, jadi adanya sehingga tidak mengganggu ya, dan mungkin saat itu masyarakat belum banyak di kotanya sehingga ya kalau sampah ngikut itu tidak sampai menyumbat. Nah sekarang ini cenderungnya itu yang membuat melimpah airnya itu adalah sampah. Jadi sampah itu bukan hanya sampah plastik kecil tapi sampah besar, bahkan kasur, spring bed pun pernah masuk, mesin cuci, kulkas, TV tabung itu pernah masuk ke situ. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita hari-hari, setiap hari lah kita lewat keliling kota ini itu selalu ada sampah. Di depan rumah masyarakat itu selalu ditempatkan bungkusan-bungkusan plastik yang diisi dengan karung yang disiapkan di luar, di mana tidak ada tempat sampahnya. Sehingga pada saat hujan terkena air deras, ya mungkin karena sampah itu ada beberapa hari yang mungkin tidak diangkut, bau, ya mungkin sama pemilik rumah ya tinggal disorong saja ke saluran yang ada di depannya. Seperti Jalan El Tarik, kemudian Jalan Kelimutu, itu drainase atau saluran got yang ada di pinggir jalan itu deras sekali airnya. Jadi kalau cuma ngangkut satu plastik besar itu mudah sekali langsung hilang itu sampahnya. Nah itu yang kemudian menjadi masuk ke saluran drainase ND, dan di bandara saya buatkan jaring itu semacam kayak penghambat sampah ya, penyekat sampah ya, sehingga dia tidak sampai masuk ke dalam gorong-gorong yang ada di bawah apron atau tempat parkirnya pesawat dan di bawah terminal. Karena kalau sampai masuk ke sana dan tersumbat, maka selesailah bandara itu. Air pasti akan meluap ke terminal, tempat orang yang lewat dari terminal mau menuju pesawat, kemudian sampai meluap ke apronnya. Nah itu yang kita hindari, sehingga saya pasang jaring atau istilahnya ram, besi ram untuk menghambat sampah-sampah. Nah, besi-besi yang terhambat inilah yang kemudian karena volume bertambah terus sehingga dia meluap masuk ke landasan. Nah sebelum ada landasan itu kan dia ada namanya solder ya, yaitu yang tumbuhin rumput-rumput. Nah dia tertapis di situ. Kalau sampai besar dia sampai masuk ke dalam landasan, terbawa derasnya air. Nah mengatasi hal tersebut, maka kami saat awal-awal di sini 2 tahun yang lalu itu selalu menyewa ekskavator. Jadi kalau sudah seperti itu, kami menyewa ekskavator untuk mengangkut. Desember 2020 hampir setiap tahun lah kami itu mengangkut sekitar puluhan dump truck lah itu sampah-sampah itu yang ada di ND. Baik. Kami juga sudah berkoordinasi dengan lingkungan hidup. Kami minta dipasang ram di Jalan Gatot Subroto, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Seperti itu, supaya air itu tertapis tidak sampai masuk ke bandara. Biarlah air nggak apa-apa, tapi sampahnya jangan. Itu tugas dari lingkungan hidup. Saya sudah berapa kali rapat, tapi ya sampai sekarang belum ada langkah nyatanya gitu loh. Nah, saya tidak mau menunggu lama, ya akhirnya saya putuskan untuk saya harus punya ekskavator. Ekskavator ya. Ya, ekskavator yang
kecil yang nantinya ya itu bisa minimal bisa memudahkan saya membuang sampah. Oke, baik. Meskipun saya tugasnya adalah seorang ke bandara, tapi ya akhirnya jadi pemungut sampah di sini, membuang sampah, gitu. Oke, Jadi baik. Baik Pak Itu, Mbak. Indra, ini suatu perjuangan yang luar biasa ya, boleh dikatakan demikian. Ada alternatif ya selain membuat ram, kemudian mendatangkan ekskavator ya seperti itu. Apakah keberadaan satu ekskavator ini bisa menjawab problem sampah yang menumpuk di drainase Pak Indra? sebenarnya tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab. Cuman ini bisa mengurangi. Minimal kalau sampah itu bersih, hanya air saja, air itu masih lancar. Gitu. Yang membuat terhambat adalah sampahnya. Sehingga saya di tahun ini mengalokasikan anggaran yang seharusnya ya saya bisa pakai untuk saya ganti mobil dinas, tapi saya tidak lakukan itu daripada saya naik mobil dinas bagus, tapi kalau hujan anak buah saya masih mengutin sampah, saya ambil putuskan untuk membeli ekskavator yang dimana tahun sebelumnya, tahun lalu saya membeli dump truck karena kami nggak punya dump truck, sehingga ya saat itu saya harus menyewa dump truck dan menyewa ekskavator. Gitu. Nah tahun ini saya alihkan kegiatan anggaran saya untuk kendaraan motor, saya buat beli untuk ekskavator. Dan sekarang sudah proses melalui e-katalog, sudah dilakukan penunjukan, mungkin tinggal datangnya saja ekskavatornya. Baik, sejauh ini kerjasama dengan pihak pemerintah daerah ini seperti apa nih Pak Indra? Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya setidaknya ada 45 truk ya yang mengangkut sampah dari drainase seperti itu. Iya, 45 dump truck itu dump truck yang ada di bandara, Bu. Jadi bukan 45 dump truck, ada 50 dump truck yang terangkut. 50, Jadi ya. bolak-balik selama sekian waktu saya pembersihan sedimentasi dan sampahnya itu. Baik. Seperti itu. Kalau kerjasamanya kami sudah sering kali kami datang ke Dinas Lingkungan Hidup, kita rapat bersama, kita melibatkan PU juga, kita sampaikan ke ke pejabat terkait juga. Namun ya ini belum ada solusi sampai kemudian ya saya berapa kali menyampaikan ke RRI bahwa ada ide untuk membuat box culvert sepanjang jalan dari Gatot Subroto sampai Bita Beach, Ayani, Gatot Subroto sampai Bita Beach itu box culvert besar. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu kami mendampingi Pak Bupati ke Jakarta menyampaikan ide tersebut kepada Kemenkumham dan Bappenas, sehingga air hujan limpahan yang dari kota ND bagian atas itu mengarah ke jalan Gatot Subroto dari mulai Roxy sampai sampai Getabil itu bisa tertapis oleh box culvert yang besar tersebut. Jadi bisa masuk ke situ dan terbuang langsung ke di Bita Beach karena langsung ke pantai, jadi tidak melalui bandara. Kalau toh seandainya ada lubernya baru masuk bandara masih aman. Sehingga nanti ya kalau ada sampah segala macam itu paling terkumpulnya di saluran box culvert tersebut. Dan itu bisa terkumpul di ujung di pantai Bita di sana, seperti itu. Dan itu bisa lebih mudah untuk dilakukan pemeliharaan. Jadi standby jaring di sana sehingga lebih mudah diangkutnya. Oke, baik Pak Indra, sejauh ini apakah ada bantuan dari pemerintah daerah untuk menangani sampah dan juga banjir? Sampai saat ini belum ada, Bu. Jadi drainase tersebut adalah milik pemerintah daerah yang sudah diputuskan untuk diserahkan kepada pemerintah pusat ke bandara untuk dilakukan pemeliharaan. Cuman sampai detik ini saya sudah melakukan diskusi dapat ke penyiapan tata cara administrasi untuk serah terima dari aset daerah kepada pemerintah pusat. Cuman sampai saat ini belum selesai juga itu. Oke, baik. Gitu. Silakan Pak Indra ya, himbauan Anda untuk warga masyarakat Kota Ende seperti apa dan Ya, juga silakan. Ya, himbauan saya sih saya pernah sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup agar diminta kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Ende itu harus memiliki tempat sampah masing-masing di tiap rumah, sehingga sampahnya itu disimpan sebelum bisa diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuang ke TPA itu
bisa dikumpulkan di tempat sampah tersebut. Jadi bukan digeletakkan di pinggir trotoar, sehingga kalau itu kena banjir, maka dia berpotensi untuk terhanyut ke bawah dan hanyut. Baik. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya ada tempat sampahnya, ya bisa dari tempat drum atau bisa dari dibuat cor-coran semen yang tertutup, sehingga petugas sampah nanti kalau mau mengumpulkan lebih mudah, tinggal ngambil ke situ, dan kalau terjadi hujan itu sampah tersebut tidak berserakan kemana-mana. Baik. Itu seperti itu, Bu. Dan Baik. masyarakat sebaiknya jangan membuang sampah sembarangan lah, apalagi di saluran-saluran air, karena ya kita juga yang akan menerima dampaknya. Bandara sebagai pintu gerbang yang percuma kita canangkan pariwisata kalau kemudian bandaranya masih takut, ya seandainya itu kan tergenang seperti itu atau ada kelihatan tumpukan sampah, kita akan jadi malu seluruh ND ini. Baik, terima kasih Pak Indra. Kita berharap bersama ke depan masalah sampah tentunya bisa menemukan solusi yang baik ya untuk kebersihan di sekitar bandara. Terima kasih Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.